Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Bertemu lagi dengan Miss Ifat dalam pembelajaran tematik. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang isi informasi, kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Sebelum mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Teman-teman, mari kita simak video penjelasan materi pada pagi hari ini. Apakah anak-anak tahu apa yang disebut dengan paragraf atau apa itu paragraf? Tahukah? Yuk, kalau belum tahu atau belum paham, yuk kita cari tahu bersama ya. Nah, anak-anak, paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki gagasan atau kalimat utama. Sekarang anak-anak perhatikan teks berikut ini. Ada yang berwarna hijau, merah, dan biru. Masing-masing itu disebut dengan paragraf. Kita sebut yang berwarna hijau adalah paragraf pertama, yang berwarna merah paragraf kedua, dan yang berwarna biru paragraf ketiga. Yuk kita baca teksnya. Bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan sampai atau selama 5 hari. Namun jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Baik, kita lanjut ya. Nah, anak-anak, dapatkah anak-anak menuliskan informasi dari bacaan yang sudah kita baca tadi? Tentang informasi pertama, bandeng presto itu dimasak menggunakan titik-titik. Informasi kedua, panci presto akan membuat daging ikan menjadi titik-titik. Kemudian, teks bandeng presto menceritakan tentang titik-titik dan informasi ketiga apa ya? Oke, yuk kita cari tahu. Nah, ini dia. Kita baca bersama ya. Informasi yang pertama, bandeng presto itu dimasak menggunakan panci presto. Dan informasi kedua, panci presto akan membuat daging ikan menjadi lunak. Lalu, teks bandeng presto menceritakan tentang tata cara pembuatan bandeng presto. Dan yang terakhir, informasi ketiga, cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Lalu sekarang kita masuk ke kalimat utama ya. Kalimat utama yaitu kalimat yang menjadi inti dari sebuah paragraf. Kalimat utama merupakan unsur penting dalam paragraf karena disinilah inti dari sebuah paragraf. Nah, anak-anak, selain adanya kalimat utama di dalam satu paragraf, ada juga yang dinamakan dengan kalimat penjelas. Sesuai dengan namanya, kalimat penjelas merupakan kalimat yang berfungsi menjelaskan pernyataan yang disebutkan pada kalimat utama.
Penjelasannya bisa berupa rincian, contoh, maupun hal lain yang bersifat memperjelas kalimat utama. Baik, sekarang kita perhatikan teks berikut ini ya yang berjudul Hasil Teknologi Pangan. Anak-anak sudah tahu ini ada 3 paragraf. Yuk kita baca dulu sebelum kita bahas teksnya ya. Manusia membutuhkan makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan menjadi lebih awet. Nah, anak-anak, kalau kita lihat di sini ada kalimat yang berwarna merah, kemudian kalimat yang berwarna hitam. Tentunya judulnya warna biru ya. Nah, kalau anak-anak perhatikan, kalimat yang berwarna merah inilah yang dinamakan dengan kalimat utama. Sedangkan yang berwarna hitam itu dinamakan dengan kalimat penjelas. Baik, contoh lainnya pada pengolahan singkong. Yuk kita baca bersama ya. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan, gulai singkong, kue talam, singkong, dan kacimui merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi dakak-dakak, karakaliang, rendang singkong, karupuak singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Baik, sekarang pertanyaannya adalah tentukan kalimat utama dari teks bacaan di atas. Dapatkah anak-anak menentukan kalimat utamanya? Dengan contoh yang berwarna kuning merupakan kalimat utamanya. Baik, yuk kita cari tahu ya kalimat utama dari paragraf kedua dan paragraf ketiga. Nah, ini dia anak-anak, kita bahas dari yang pertama ya. Pada paragraf pertama, kalimat utamanya adalah yang berwarna kuning. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Paragraf kedua, teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Kemudian paragraf ketiga, dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Dari hasil kalimat utama ini, berarti kalimat utama itu biasanya terletak di mana ya? Iya, biasanya terletak di awal paragraf.
Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman, itu tadi penjelasan tentang isi informasi kalimat utama dan kalimat penjelas. Silahkan teman-teman jika ada pertanyaan menghubungi Miss Ifat secara langsung. Dan jangan lupa kerjakan tugas teman-teman di Google Classroom ya. Oke, Miss Ifat tunggu. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.